Dunia kembali menahan napas menyaksikan langkah catur tingkat tinggi yang dimainkan oleh pemimpin Nusantara di panggung global. Prabowo Subianto mendarat di Amerika Serikat dengan misi suci yang membawa harapan miliaran umat manusia. Banyak yang meragukan langkah tanah air untuk mendekat ke Washington di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia saat ini. Indonesia tidak datang sebagai pengemis yang meminta belas kasihan dari negara adidaya yang sombong itu. Negeri tanah air datang sebagai pemain utama yang menentukan arah angin perubahan di Timur Tengah. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Tidak memberikan keuntungan untuk Israel. Banyak pihak yang sempat salah paham dan menuduh Prabowo melunak terhadap kepentingan Israel di forum internasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ini adalah taktik kuda Troya yang sangat brilian dan mematikan. Prabowo masuk ke dalam lingkaran setan Board of Peace bukan untuk berdamai dengan penjahat perang. Dia masuk untuk menghancurkan narasi Zionis dari dalam dan menyuarakan kebenaran di depan muka mereka langsung. Langkah Pak Presiden sendiri sempat mendapatkan pembelaan dari Ustadz Dery Sulaiman. Beliau menyebut langkah ini sebagai diplomasi tingkat tinggi yang hanya bisa dipahami oleh orang cerdas. Sang presiden menggunakan kecerdasannya untuk mengakali Israel yang selama ini merasa aman di bawah ketiak Amerika Serikat. Nusantara tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi Tel Aviv, justru memberikan mimpi buruk yang berkepanjangan bagi mereka. Langkah ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan genosida tanpa harus memicu Perang Dunia Ketiga yang menghancurkan. Diplomasi meja makan kadang lebih tajam daripada peluru jika dipegang oleh tangan yang tepat dan berani. Banyak yang memberikan peringatan kepada Pak Prabowo soal misi suci di BOP. Misi utamanya adalah untuk menghentikan pembantaian di Palestina dan memastikan kemerdekaan penuh bagi bangsa yang tertindas. Politisi 74 tahun itu membawa mandat konstitusi yang anti penjajahan sebagai senjata utamanya dalam berdebat dengan para pemimpin dunia. Dia tidak akan membiarkan 1 inci pun tanah Palestina digadaikan demi kepentingan politik sesaat Amerika. Agenda penting Prabowo di Amerika Serikat sangat padat dan fokus pada penyelamatan nyawa manusia di Gaza. Momen ini bertepatan dengan bulan suci di mana warga Gaza akan menjalani tarawih pertama dalam penderitaan. Dilansir dari beberapa sumber, misi strategis Prabowo di Amerika Serikat membawa harapan bagi tarawih warga Gaza. Presiden Nusantara ingin memastikan bahwa umat Islam di sana bisa beribadah tanpa takut dijatuhi bom. Dukungan mengalir deras dari para intelektual muda Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negeri Paman Sam. Mereka melihat langsung bagaimana Prabowo bekerja keras melobi para senator dan pejabat tinggi Gedung Putih. Mahasiswa Indonesia di AS puji kinerja Prabowo yang dinilai sangat memuaskan dan membanggakan. Mereka mendukung penuh langkah RI gabung Dewan Perdamaian Trump sebagai strategi menekan Israel dari dekat. Para mahasiswa ini paham bahwa berteriak dari luar pagar tidak akan mengubah kebijakan luar negeri Amerika. Kita harus masuk ke dalam gedung, duduk di meja yang sama, dan menggebrak meja tersebut. Dampak dari kehadiran Prabowo ternyata membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketakutan setengah mati. Penjahat perang itu dikabarkan batal menghadiri pertemuan karena takut berhadapan langsung dengan Jenderal Baret Merah. Netanyahu sadar bahwa Prabowo bukan pemimpin negara yang bisa disuap atau diancam dengan mudah. Prabowo memiliki aura militer yang kuat dan dukungan rakyat yang solid yang tidak dimiliki Netanyahu. Ketidakhadiran Netanyahu adalah kemenangan diplomatik pertama bagi Indonesia sebelum sidang resmi dimulai sama sekali. Israel merasa terintimidasi oleh kehadiran raksasa Asia Tenggara yang konsisten membela Palestina tanpa syarat apapun. Negara Zionis itu tahu bahwa jika Netanyahu datang, dia akan dipermalukan oleh pidato berapi-api Prabowo. Jakarta akan menelanjangi kejahatan Israel di depan Donald Trump dan seluruh delegasi yang hadir di sana. Eropa yang selama ini bingung dan terpecah belah kini menaruh harapan besar pada pundak Prabowo. Benua Biru tidak memiliki pemimpin yang cukup berani untuk menantang hegemoni Amerika dan Israel sendirian. Dilansir dari AP News, Komite Bisnis Trump memecah belah Eropa di antara tuduhan dan poin kritis. Eropa butuh sosok penyeimbang yang kuat dan mereka melihat sosok itu ada pada diri Prabowo. Prabowo menjadi tumpuan harapan negara-negara yang masih memiliki nurani namun takut untuk bersuara lantang sendirian. Kehadiran Indonesia memberikan keberanian baru bagi diplomasi global untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di Gaza. Eropa bakal memantau ketat jalannya KTT Dewan Perdamaian ini dengan penuh saksama dan rasa was-was.
Mereka ingin melihat apakah Prabowo berhasil mengubah arah kebijakan Donald Trump yang selama ini pro-Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, Uni Eropa hadiri KTT Dewan Perdamaian namun tidak sebagai anggota resmi Dewan. Mereka hadir sebagai peninjau yang berlindung di balik keberanian Indonesia yang berani menjadi anggota inti. Politisi Indonesia di dalam Dewan memberikan akses eksklusif yang tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa tersebut. Prabowo bisa memveto atau memprotes kebijakan yang merugikan Palestina langsung di depan muka Donald Trump. Ini adalah strategi kuda Troya yang sempurna untuk merusak rencana jahat Zionis dari dalam sistem. Israel berpikir mereka mendapatkan teman baru, padahal mereka memasukkan musuh terbesar ke dalam rumah mereka. Prabowo tidak akan membiarkan Israel menggunakan forum ini untuk melegitimasi pendudukan ilegal mereka di tepi barat. Setiap argumen Israel akan dipatahkan dengan fakta sejarah dan hukum internasional yang dikuasai delegasi Nusantara. Tanah air juga membawa bukti-bukti kejahatan perang yang siap dibeberkan di meja perundingan tingkat tinggi tersebut. Prabowo tidak datang dengan tangan kosong, dia datang dengan amunisi diplomatik yang sangat lengkap dan mematikan. Ketakutan Israel semakin menjadi-jadi karena mereka tahu Prabowo memiliki hubungan baik dengan negara-negara Arab lainnya. Indonesia bisa menjadi pemimpin de facto blok Islam dalam menekan Amerika Serikat untuk mengubah sikap. Netanyahu yang pengecut memilih bersembunyi di Tel Aviv daripada harus menjawab pernyataan tajam dari Prabowo. Ini membuktikan bahwa mental penjajah sebenarnya sangat keropos ketika berhadapan dengan pejuang kemerdekaan yang sejati. Rakyat Indonesia harus bangga memiliki pemimpin yang disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh kemanusiaan. Langkah Prabowo adalah manifestasi dari amanat pembukaan UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.